bersyukur Tuhan, pada siang hari ini Tuhan mengumpulkan kami bersama dari paguyuban MSH di tempat ini. Terima kasih, kami serahkan Bapak acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga suasana ini suasana yang penuh urapan kasih karunia dari Tuhan sendiri. Engkau berkati, kami akan bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Bicaralah kepada kami semua, Rabi Bapak Budi yang akan menyampaikan firman-Mu, biar firman itu yang asalnya dari Tuhan sendiri, sehingga firman-Mu menjadi pegangan hidup bagi kami semua. Terima kasih, kami serahkan semuanya Tuhan, acara ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rencanamu Tuhan di dalam hidup, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu. Saya menantikan beliau. Nah, puji Tuhan, saya sudah diizinkan untuk sehat kembali. Sehingga jujur ini awal saya berkegiatan. Biasanya kemarin kalau ke gereja itu belum selesai saya sudah pulang mendahului. Bu Retno yang setia di belakang saya. Kalau saya di gereja biasanya saya di depannya Bu Retno di belakang saya. Mungkin mengawal adiknya. Seperti itu. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Moga Bu ini. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadanya, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Matur ini yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari dan yang melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini mungkin sudah sering kita dengar ya, ketika kita di gereja. Perikop ini sudah sering dibaca. Perumpamaan tentang janda yang merindukan supaya perkaranya itu segera ditangani, dan akhirnya dia berulang-ulang datang kepada hakim minta tolong supaya perkaranya itu segera diselesaikan, dan akhirnya hakim itu pun mengabulkannya karena dia berulang-ulang datang menemui hakim tersebut, mungkin karena risih atau apa ya, akhirnya diizinkan. Nah, di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu, Tuhan ingin mengisyaratkan kepada kita agar kita sebagai orang-orang beriman ini mempunyai kerja dalam bacaan ini dua poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menangkap dari bacaan ini kira-kira bicara tentang apa yang pertama? Yaitu tentang ketekunan di dalam berdoa. Ya, supaya ada ketekunan di dalam doa. Dan yang kedua, yaitu supaya ada kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa. Jadi tentang ya, ketekunan di dalam doa. Dan yang kedua, tentang percaya atau iman yang teguh kepada Tuhan. Meminjam istilah Bu Eni dalam bahasa Inggris, doa yang tekun dilakukan hari itu sering diistilahkan dalam bahasa Inggris pray until something happen. Pray until something happen, yang sering disingkat PUSH, PUSH. Itu sudah sering dipakai di dalam dokter dan sebagainya. Ya. Pray until something happen, yaitu berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Berdoa sampai sesuatu yang kita rindukan, yang kita impikan, yang kita harapkan itu bisa terjadi. Berdoa terus menerus sampai Tuhan menjawab dan keadaan bisa berubah. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Engkau berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Ulurkan tangan-Mu Bapa, supaya kehendak-Mu di surga terjadi di bumi. Hari ini saudara kekasih kami Ibu Katrin yang berdiri di hadapan kami semuanya ini untuk menyerahkan kepadamu. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, tangan yang panjang, tangan yang berkuasa di surga. Kami di bumi tetapi kami imani, kami yakini tangan Tuhan yang panjang akan menjamah kepada Bu Katrin, sehingga sakit penyakit yang diderita, yang dirasakan Bu Katrin dijamah mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Khususnya besok hari Selasa Bu Katrin akan menjalani DSA di Rumah Sakit Mawar di Surakarta ini. Tuhan berkati obat yang dimasukkan ke tubuh Bu Katrin dengan pertolongan Tuhan, dengan jamahan Tuhan, ada urapan Tuhan, sehingga obat itu membawa kesembuhan karena jamahan Tuhan. Roh Kudus urapi Bu Katrin, beri ketenangan, beri kesabaran, dan berkati dokter yang akan mengambil tindakan. Kiranya Tuhan beri hikmat kuasa karunia-Mu, sehingga dokter memberikan tepat sasaran, obat yang tepat, diagnosa yang tepat, tindakan yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah kesembuhan kepada Bu Katrin. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati Pak Joko yang akan mendampingi juga. Kiranya Tuhan menyertai Pak Joko, Tuhan beri support
dengan penuh kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kembali Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami, kelompok MSH Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan, kami terus merasakan penyertaan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jika pada siang hari ini kembali lagi Tuhan, kami merasakan berkat yang dari Engkau yang sudah Engkau persiapkan Tuhan, biarlah kami menikmatinya dengan penuh sukacita dan itu menjadikan tubuh jiwa kami sehat dan terus Engkau mampukan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang terus menerus. Tolong Tuhan, berkati kami, bimbing dan tuntun kami jika nanti kami sudah menyelesaikan acara di sini dan kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau bimbing dan tuntun kami satu persatu di perjalanan sampai di rumah dengan penuh keselamatan dan penuh sukacita. Sungguh Tuhan, kami hanya pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penyertaan-Mu. Terus kami mampukan kami untuk terus bertaat kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam iman kami pada Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, baru. Orang piknik kan? Pikniknya katanya besok, kalau sudah diumumkan siapa? Desember atau besok? Sebetulnya kan jadwalnya kemarin direncanakan bulan Juni, tapi kan mendesak sekali, jadi mungkin kita rancang untuk tahun depan saja ya biar longgar gitu ya, atau nanti Desember hujan. Desember Natal. Natalan dan Kalau saat ini nanti buka ini kan tidak bisa ya. Kalau tadi besok. yang semua merasakan satu. Ya Pak Rudi sehat, Pak Rudi juga sudah sehat. Betul-betul fit. Betul ya Bu Heru? Untuk ke depan bulannya
Siap di ruang tunggu. Agustus. Tanggalnya berapa, Bu? Nanti kita usulkan saja, tergantung pada pengunduh. Bulan apa ini, Pak? Agustus. Untuk kas sejumlah 2.355.600. Terus untuk sosial atau dansos itu sejumlah 2.765.000 rupiah. Untuk dansos ini kita kurangi untuk kunjungan tempatnya Bu Katrin itu adalah untuk pastel dan roti 245.000 rupiah. Tempatnya Pak Rudi, saya minta maaf karena itu berbentuk amplop, berarti dikembalikan ke kas. Ya, jadi tidak jadi saya keluarkan. Jadi tetap hanya pengeluarannya Itu mendadak. ke Bu Katrin. Karena mendadak itu ya Mendadak. pertemuannya. Kursinya matur nuwun. Sing penting pantungan. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Berarti sekarang jumlah dansosnya tinggal 2.520.000 rupiah. Ya, baik. Banyak. Ulangi saldo akhir untuk kas 2.355.600 rupiah. Untuk dansos 2.520.000 rupiah. Berapa? 29. 29. Nanti habis ini nyate ya. Berikutnya 14. Sebelas. Itu masak ayam kecap. Tambah 1. 12. Orang apaan loh? Kali 2. 24. Ada kalau nggak dapat nih punya Oma dipakai. Ada. Terima kasih Oma. 30. Dapat. Dua dapat. Ya kecap. Di rumah aku belum punya kecap. Buat bakar sate. 25. Kurangi 2. 23. Hari kemerdekaan, tanda kemerdekaan. Dua puluh. Mengeningkan kita dimulai. Terus aku orang mengalahkan. Angka paling depan 1. Satu sih. Belakangnya 6. Tapi bukan kecap untuk diminum loh ya.
Tapi aku rasa makan orangnya banyak. Boleh ini kok. Oh, boleh nih. Oh, oh ya, orang di sini ya. Ya, tak.